Jadi kalau kalian pakai hijab panjang, kalian tidak sedang menyelamatkan diri kalian, tapi menyelamatkan orang lain. Karena laki-laki ini ada penyakitnya 3. Yang pertama, tak tahan menengok terbuka ke bawah, betis. Asal nampaknya betis orang, error dia. Yang kedua, tak tahan menengok terbuka ke atas, asal nampaknya rambut terbuka, error. Yang ketiga, tak tahan mendengar suara, asal dengarnya suara lemah gemulai, langsung hang dia. Maka kalian jangan bersuara mendayu-dayu lemah gemulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Visip only. Tegas. Yang sudah ngaji tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Visip unri. Salah sambung ya? Iya. Tegas. Nah, lemah gemulai. Berapa banyak perkenalan dari salah sambung berakhir pada janjian, kena hipnotis, emas diambil, motor diambil, kehormatan diambil, hilang makna. Maka jaga kehormatan kalian. Alah, Somad itu cuman pandai ceramah aja itu, bilang jangan pacaran, jangan pacaran. Dia aja dulu pacaran. 4 tahun saya di Mesir, saya tidak pacaran sekalipun. Makanya saya pede ceramah. Emangnya Ustaz dulu waktu kuliah apa? Tidak. Kenapa? Jarak kampus putra dengan putri 15 km. Tak nampak perempuan. Mahasiswa Indonesia berjumlah 2.400 orang. Mahasiswa Indonesia 2.400, laki-laki 2.100, perempuan 300. Persaingan ketat. Saya diuntungkan oleh keadaan. Ini saya tak pacaran-pacaran. Sampai ke Maroko. Maroko mahasiswa Indonesia 30 orang, perempuan 1 orang. Makanya dia yang paling cantik waktu itu. Setelah pulang, umur sudah tua. Pulang saya ke Pekanbaru 2008, umur 30 tahun. Walaupun kalau ditengok orang macam semester 7. Tapi kita kan ustadz. Pokoknya kalian urus saja pendidikan, nanti rezeki murah, kalian jadi orang, dikejar-kejar perempuan, 1 truk ngejar kalian. Serius saja, itu Pak orang apa lembu kata dia? Orang lah. Saya aja yang tak ganteng, hitam kurus kering begini, 17 daftarnya. Masih saya simpan lagi. Si anu. Itu bukan pacar, yang ditawar-tawarkan orang, semua saya tolak. Padahal buruk saya ini ya. Rambut pun tak ada, gundul. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng, apa dicemaskan? Ini baru putus, galau, dingin lontong di depan. Lewat saya, ente kenapa? Galau Ustaz. Galau kenapa? Dia minta katanya kalau abang hijrah berakhir hubungan kita sampai di sini. Makan lontong. Nanti ente jadi orang, dia mengejar ente. Perempuan yang paling rugi adalah yang meninggalkan ente. Tengok 5 tahun akan datang. Di mana Pak Ustaz? Mana saya tahu. Nantilah. Anak lajang ganteng berprestasi kok mentalnya down begitu. Saya aja baru duduk 5 menit di kantin, berapa perempuan banyak lewat situ. Lewat aja. Pokoknya setelah kalian berhasil, yakin pada janji Allah, maka Allah akan berikan yang terbaik. Kenapa mesti takut? Ustaz Somad? Iya. Ustaz sudah nikah? Belum. Mau saya carikan. Bolehlah, tapi saya tengok dulu ya. Jangan langsung ente pinang. Iyalah, ini gambarnya Pak Ustaz. Saya tak mau hitam manis. Kenapa? Nanti habis manisnya tinggal hitamnya. Jangan kau cari terlalu cantik. Karena kalau kau terlalu cantik, nanti kawanmu berbisik, pakai pelet ya. Jangan kau cari terlalu jelek, nanti malu kau bawanya undangan. Yang sedang-sedang saja. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau kau tengok agamanya baik,
jilbabnya panjang, ngomongnya tak banyak, maka dialah pilihan dunia akhirat. Ustaz, jadi Ustaz yang ini aja ya. Saya pacaran-pacaran ini tak bisa. Jadi gimana Ustaz? Tanya dia, bawa dia ke rumah saya, jumpakan sama mak saya. Nanti kalau cocok, kupinang dengan bismillah. Kalau tak sesuai Pak Ustaz, kalau tak sesuai, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Sudikah engkau menikah denganku, tapi engkau akan menjadi a second woman? Kok second? First, second. Kenapa aku jadi yang kedua? Amak den nan patamu. Di rahimnya kita tumpang perutnya 9 bulan 10 hari. Bersimbah darah dia melahirkan kita. Berapa kali dia tak jadi solat tahajud gara-gara kita. Berapa kali makanan hampir dia suap tak jadi karena tangis kita. Berapa kali dia tak tidur lelap malam gara-gara kita. Tiba-tiba kita bertemu dengan dia, perempuan pujaan hati, belayan jiwa. Setelah dia besar kita dewasa, emak dia siapa, ayah kita siapa? Akhirnya kita diikatkan dengan kalimat thayyibah Allah. Lalu kemudian kita merasa, kaulah surgaku, duniaku, akhiratku. Engkau salah mas bro. Seorang anak yang sudah sukses dengan gaji, mobil besar, rumah besar, kebun besar, bini besar. Datang ibu tua renta, nak, aku nggak bisa puasa Ramadan nak. Kata Ustadz Somad, kalau nggak bisa puasa bayar fidyah nak. 1 hari 3 kali makan fakir miskin 50.000. Mak nggak bisa puasa 2 hari, minjam 100 nak. Apa kata si anak? Tunggu ya mak, ku tanya biniku dulu. Neraka jahanam tempatmu saudaraku. Panas Pak Ustaz, ambil kompor, hidupkan, letakkan tanganmu di atas. Kalau kau sanggup bertahan 5 menit, berarti kau kuat untuk masuk neraka jahanam. Suamimu itu adalah seorang laki-laki yang perkasa di hadapan Allah, tapi dia bersimpuh di hadapan orang tuanya. Kenapa? Ilzam rijlaiha fasammal jannah. Kau urus tapak kakinya, kau dapati surga di sana. Oleh sebab itu, berapa banyak orang berhasil, tapi dia hidup dalam genangan air mata penderitaan karena dulu meneteskan air mata orang tua. Kalau dia hidup sekarang, belikan makanan, belikan pakaian, senangkan hatinya. Kami belum kerja Pak Ustaz, bawakan transkrip nilai mak, ini nilai. Dia pun tak tahu IP itu berapa, tapi sudah menyenangkan hatinya. Peluk cium dia. Jangan malu. Cina-cina tua, tak ada lagi rambutnya, dibawa ke mall oleh anaknya, disuapkan. Saya heran, kenapa orang Cina ini di mall Malaysia yang besar Kuala Lumpur banyak orang tua disuap anaknya. Ternyata mereka menganggap orang tua itu hanya hoki lah. Hoki kata dia, memancing rezeki dengan orang tua. Oleh sebab itu keberhasilan kalian adalah karena berhasil membahagiakan orang tua. Narkoba merusak, doa orang tua akan mendukung. Khamar merusak, pergaulan baik akan mendukung. Tapi serigala akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Makanya ketika saya tahu ada jamaah di perikanan, bagus. Ada jamaah di FISIP, bagus. Ada jamaah. Apa jamaah? Berkumpul bersama, sholat berjamaah, baca Quran berjamaah, iktikaf berjamaah. Buatlah komunitas ini supaya kalian terjaga. Kalau Ustadz ngaji, Ustadz Somad, judulnya tablik akbar, pengajian Yasin akbar. Tapi kalau anak muda lain. Apa kajiannya? Satnai. Hadirilah kajian pecinta hijrah, move on. Al-Quran, kunci kebangkitan ekonomi. Maghrib mengaji, talk show, iktikaf, ikhwan, akhwat, tahajud, muhasabah, solat subuh berjamaah. Datang solat maghrib berjamaah, lanjut kajian sampai isya, iktikaf tengah malam, sampai solat subuh berjamaah, langsung pengajian. Hari Sabtu 22 April 18.00 WIB Masjid Raya An-Nur. Ini siapa ini? Ustadz Muzammil Hasballah, yang suaranya Masya Allah. Muzammil artinya orang berselimut. Berselimut sorban.
Ada pengajian. Pokoknya di mana saja ada pengajian datang untuk menjaga diri. Narkoba, zina, pergaulan bebas. Dan yang paling mengerikan, ini yang dikatakan Pak Sekjur tadi. Narkoba dia selamat, zina dia selamat. Tapi ada satu lagi, apa dia? Kenakalan intelektual dalam bentuk sekularisme. Sekuler. Agama kata dia tak penting. Mau pakai jilbab, mau pakai bikini sama aja. Jenggot kata dia tak penting. Apa tuh berjenggot-jenggot? Jenggot sama bulu ketiak sama aja kata dia. Ngejek-ngejek orang. Padahal dalam Islam semua diatur. Mau masuk kamar mandi kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Mau makan tangan kanan, bismika Allahumma ahya. Kalau ketawa berarti masih ingat doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu hadisnya dhaif Pak Ustaz. Oke, pakai hadis sahih. Bismillah. Mau tidur malam, bismika Allahumma. Diatur semua dalam Islam. Sedangkan mau masuk WC aja diatur Islam, apalagi memilih pemimpin. Tapi dia sekuler. Islamnya cuma 3. Lahir, nikah, mati. Lain daripada itu Islam tidak mengatur dia. Dia ke masjid cuma 3 kali aja. Pertama ke masjid kapan? Akad nikah di Masjid An-Nur. Aku terima nikahnya dengan mahar seperangkat alat sholat. Dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati tunai. Kedua kapan? Kedua masuk masjid. Nih, tanggal merah, hari libur. Besok libur lagi. Harpitnas, hari kejepit nasional. Balik kampung. Orang kalau sudah balik kampung singgah ke masjid, mampir 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 ke masjid. Keterangan, kencing, 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 kencing. Singgah ke masjid kok cuma numpang kencing. Alhamdulillah, anak-anak muda kita ke masjid. Pak Ustadz, itu Pak Haji yang tua itu rajin betul ke masjid. Tak ada yang heran. Orang tua rajin ke masjid tak ada yang heran. Orang sudah diintai malaikat maut. Tapi ketika anak muda yang semangat bergelora ke masjid dia. Tadi saya tanya Pak Sekjur, siapa yang baca Quran itu? Anak fisik Pak. Saya sangka pemain naturalisasi. Saya sangka diundang anak UIN, anak pesantren untuk baca Quran. Anak fisik baca Qurannya begitu suaranya. Bayangkan kalau jadi gubernur itu nanti. Bisa dia maju jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai pada akhir ayat waladdallin. Semua amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Selesai salat dia pun bisa menengok. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dia bisa periksa jamaah satu-satu. Mana kepala dinas? Mana kepala badan? Mana kepala kantor? Mana kabak? Mana kabak kesra? Mana yang berkepala? Mana yang tak berkepala? Bisa. Kenapa? Karena dia punya segenggam kekuasaan. Kepala dinas itu pontang-panting. Masuk dia ke masjid, musola, kantor, kok bisa tak ada yang azan? Sekarang banyak orang cuek. Tapi kalau yang tadi masuk dia tak ragu hidupkan mikrofon. Orang dia biasa hidupkan azan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang sedang di kantin siapa itu? Pak Gubernur azan. Ayo kita mempatik. Apa? Banyak yang sholat tak pakai wudhu. Makanya Islam berhasil karena dengan kekuasaan. Kenapa Islam berhasil di bumi Aceh? Aceh 100% Islam. Kenapa? Karena Raja Aceh itu langsung memegang tampuk kekuasaan. Namanya Merah Silu. Merah Silu, bukan nama Arab. Suatu malam datanglah seorang berjubah. Datang dalam mimpinya, meludahi mulutnya. Begitu dia bangun, mulutnya harum semerbak dan bisa dia membaca Al-Quran. Betul tidak? Wallahu a'lam. Dan berubah namanya menjadi Malikul Saleh, Raja Aceh pertama.
Itu yang dilihat oleh Ibnu Battutah, seorang explorer muslim dari Maroko. Aku sampai ke sebuah negeri bernama Sumatra. Sin waw mim ta ra ta marbutah. Sumatra. Aku lihat rajanya memakai jubah. Mereka menaiki gajah dan kuda, dan aku dijamu dengan makanan yang mewah. Baca, explorer Ibnu Battutah sudah bercerita tentang Aceh di masa kejayaan, kekuasaan. Makanya kalau sampai kekuasaan ini dipegang oleh orang kafir, na'udzubillah. Makanya kebahagiaan luar biasa saya hari ini, karena yang saya ceramah ini adalah orang-orang yang diambang kekuasaan. Sedangkan sekarang yang banyak setelah tak berkuasa, aska tak berguna, kata orang Malaysia. Tapi bapak ibu yang sudah pensiun jangan berkecil hati. Ada ide-ide cemerlang, tulis dalam buku biografi. Karena sekarang anak muda kita kehilangan tokoh, menulislah agar orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Makanya saya ketemu dengan mantan anggota DPR, mantan wali kota. Bapak ada menulis buku? Tak sempat Pak Ustadz. Sekarang banyak waktu kosong, daripada main-main sama cucu, daripada nonton Mahabharata. Bagus nulis buku. Iya juga ya Pak Ustadz ya, tulis balik kenangan. Pejamkan mata, ingat kenangan dulu. Ketika aku menjadi camat di sana, lalu karirku naik menjadi bupati. Setelah itu, pejamkan mata. Udah saya pejamkan Pak Ustadz, terus salah tulisan. Tengok balik. Itulah yang bisa menolong kita. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau tak pernah berjuang di masa lalu, berjuang di masa akan datang. Anak-anak muda Riau membaca sejarah itu menjadi sumber inspirasi bagi mereka. Inspiratif buku bapak ini. Jangan menganggap kalau sudah buat amal soleh ceramah, mimbar, sehingga semua mau jadi ustadz. Enggak, dengan tulisan. Anak sains teknologi tak pernah ceramah, tapi videonya diupload orang, didownload orang, ditonton orang. Ustadz Somad khutbah di masjid, yang datang 500, yang mendengar 400, yang masuk 300, yang berhasil bawa pulang 100, yang didengar bininya 50. Tapi ini anak tidak ceramah, dia potong tuh video, dia masukkan Instagram, Twitter, BBM, dia share, lalu kemudian orang menonton, dan terakhir diposting ke saya. Tengok nih Ustadz Somad, screenshot, viewernya sudah 200.000 orang. Dia tenang-tenang saja. Inilah multi level marketing yang tak ada putusnya. MLM, mulut ke mulut. Rugi kalau pernah hidup tak pernah mengajak orang ke jalan kebenaran. Ustadz kalau ceramah, bayarlah zakat. Siapa yang tak bayar zakat, neraka jahanam tempatnya. Orang tak dengar. Begitu Ustaz selesai, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Langsung diambilnya HP, update status.